dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ikhtiram. Amma ba'd. Fa ya duyufur rahman usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa'malus salihat wajtanibul munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru wa aksirut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang paling layak kita ungkapkan saat ini untuk mensyukuri nikmat tak terhingga yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua selain kalimat alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan dan memilih kita dari miliaran manusia di muka bumi ini untuk bisa hadir di padang Arafah untuk melaksanakan misi ibadah suci, yaitu ibadah haji. Banyak orang yang memimpikan ingin seperti kita saat ini. Banyak umat Islam yang tengah berjuang untuk menunggu dipanggil bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Namun takdirnya kita yang saat ini diberi nikmat yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, bisa beribadah, bersimpu dan berdoa di tempat yang mustajab ini. Kenikmatan kita saat ini bayutur rahmat menjadi bagian dari nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Selain bersyukur atas nikmat nyata ini, kita juga harus menyampaikan sholawat kepada Nabiuna
kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada beliau. Yang sudah kita kenal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada beliau yang telah membawa risalah suci agama Islam. Dengan jasa agung beliau, kita bisa menikmati manisnya Islam, dan kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung memilih agama Islam sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 85 firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin Yuhibur Rahman yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah atau tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Hadirin Yuhibur Rahman yang dimuliakan Allah, rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi inilah pertama kali dibangun Baitullah. Jadi tanah suci yang saat ini kita bisa merasakan auranya secara langsung, ini pula lah Islam diturunkan pada Nabiuna Habibuna Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam. Dan hanya di tanah suci ini pula lah kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna sama, yakni putih, yang melambangkan kesucian. Kita
mengenal dari mana kita berasal. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih, melambangkan kembalinya manusia kepada Allah, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan dan kekayaan ditanggalkan, seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari bahwa tidak ada perlu disombongkan selama hidup di dunia, semua akan kembali kepadanya dengan kain putih yang membungkus kita. Hanya amal ibadah yang akan dibawa menghadap yang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, para duhur rahman, kita melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah, faman adraka lailat Arafah qabla zulul al-fajr min lailati jam'i faqad tam hajjah. Haji itu Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar, malam Muzdalifah atau malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Hadis rawahu Imam Ahmad. Masyarul hadirin, wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa pada satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah, perenungan, evaluasi, mendekatkan diri dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf jadi momentum bagi kita untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, kita semua akan bertanggungjawabkan segala yang telah dilakukan selama di dunia ini nanti di yaumil mahsyar, sebuah masa di mana manusia dari Nabi Adam sampai dengan kiamat nanti dikumpulkan dan akan dihisab amal perbuatan. Wukuf di Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul di satu tempat dalam satu waktu, merupakan miniatur saat kita di padang mahsyar nanti. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan tidak ada lagi kebohongan bisa dilakukan saat kita bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin Dulubur Rahman yang dimuliakan Allah, selain melakukan kontemplasi atau perenungan diri dalam ibadah haji, kita juga diajarkan untuk senantiasa optimis dalam menjalankan kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan, sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Semangat tawaf dan sa'i harus mampu kita wujudkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik
dalam menjalankan misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, berkumpulnya jutaan jamaah dari berbagai negara dalam satu tempat ini memberi hikmah yang mendalam bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari ras, bangsa, tradisi, dan bahasa, serta perbedaan lainnya, bukanlah untuk dipertentangkan, namun semua ini bisa menyatu dalam rangka saling memahami. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabali ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Masyaallah hadirin, selain lebih arif dalam menyikapi perbedaan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Allah menegaskan bahwa ketakwaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah apakah seseorang akan memasukkan seseorang ke dalam golongan orang-orang yang mulia atau tidak. Maka itulah Allah berpesan di dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Lengkapilah kehidupan kita, masyaallah hadirin, dengan terus mengisinya dengan ibadah. Sepulang nanti dari haji ini, tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai terhenti oleh nilai-nilai yang tinggi, mulai dari Madinah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Masyaallah hadirin, ayat Rahman, dengan ketakwaan kehidupan kita akan benar-benar terarah dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Karena takwa sendiri adalah sebuah sikap mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang bertakwa merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah. Dicatat di dalam hati kita, orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah. Dalam haji, masyaallah hadirin, takwa juga merupakan bekal yang paling baik yang harus dibawa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punyai akal sehat. Hadirin Hubur Rahman yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan hikmah dari rangkaian ibadah haji yang sudah dijelaskan ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat dan waktu yang mustajab ini
Semoga kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan prosesi ibadah haji ini sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaiannya. Dan yang paling utama, mari kita semua berusaha dan berdoa mudah-mudahan haji yang kita lakukan pada kali ini dicatat sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa asallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari dengan penuh kehusuan kita mengangkat kedua tangan kita, satukan hati kita kepada Zat Allah yang Maha Penyayang. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was-suyuf al mukhtalifa was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa halalan tayyibah wa taubatan nasuha. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur ahrijna min zulumati ilan nur. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajiba lakum wa la dzikrullahi akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban
Jam. Jam berapa? Ada. 12.00. Diukur jam berapa? 12 kan? Masih 6 menit lagi. Hah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Bapak Ibu Duyufur Rahman Duyufur Rahim, yang pada hari ini yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Padang Arafah. Hukum di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, karena haji itu adalah Arafah. Di Padang Arafah inilah Allah akan mengampuni segala dosa bagi yang bertaubat. Allah akan mengabulkan segala pinta bagi yang memohon. Maka Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang Allah lebihkan banyak memberikan ampunan kepada hambanya daripada melebihi dari Arafah. Hadis riwayat Duyufur Rahman Duyufur Rahmin Duyufur Rahman. Begitu besar kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita, padahal kita ini hanya seongkok tulang belulang berbalut daging yang terus menerus membungkus aib dan maksiat sepanjang tahun. Membaca Al-Fatihah saja belum fasih, sholat kerap tidak khusyuk, berzikir hanya di ujung lidah, tidak sampai ke hati. Entah mengapa kita dipilih oleh Allah SWT menjadi orang yang bersimpuh di tanah Arafah ini. Kehadiran kita wukuf di Arafah ini mungkin berkat doa kedua orang tua kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, fakir miskin di sekitar kita, dan orang-orang yang saleh yang berkenan mendoakan apapun untuk kita yang berumuran dosa ini. Di antara kita wukuf di Arafah ini telah menunggu cukup lama untuk sampai pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ada di antara kita ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya yang telah lama menunggu namun tidak dapat hadir di Padang Arafah. Arafah ini untuk berhaji dikarenakan sakit, meninggal dunia, tidak istiqomah dan lain sebagainya. Namun atas kehendak Allah kita hadir di Arafah ini untuk menggantikan mereka. Semoga kami dapat melaksanakan haji dengan baik dan benar, terhindar dari semua larangan ihram. Semoga haji kita makbul dan mabrur, sebagaimana Rasulullah bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Duyufur Rahman Duyufur Rahim. Di Padang Arafah kita akan lebih memahami betapa Maha Esanya Allah, di mana kita semua selalu bertasbih, labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak.
Semoga kami semua yang hadir di sini ya Allah dapat Engkau ampuni ya Allah, dapat diterima amal ibadah kami ya Allah, dan semoga kami semua dapat mendapatkan surga-Mu, yaitu surga Firdaus insya Allah ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, tanpa pertolongan dan kekuatan dari-Mu ya Allah, kami berat untuk menjalankan haji ini. Namun kekuatan iman yang Kau berikan kepada kami ya Allah, insya Allah kami dapat menjalankan prosesi haji ini dapat selesai dengan baik ya Allah. Ya Allah, semoga kami di sini yang hadir di pada Arafah ini, khususnya Palembang 04 atau Kabilah 04, semuanya amal ibadah kami, haji kami Kau terima ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, jemaah rahimanirrahimahumullah, kita akan sholat zuhur dan asar jamaah takdim kasran. Bukan kita ada, jadi 2 rakaat dulu sholat zuhur, lalu kita 2 rakaat lagi sholat asar. Allahu Akbar. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak Ibu, kita sholat asar jamaah dan zuhur dan asar takdiman kebalikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk berwudu, bersihkan diri. Kita jam 1 mulai prosesi wukuf. Kami usahakan jangan keluar sebelum selesai prosesi wukuf, karena waktu inilah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dipimpin langsung oleh Ustaz Dr. Abdullah. Kepada Bapak yang mau ambil wudu, yang merasa wudunya batal, bersihkan diri. Mudah-mudahan Allah akan mengijabah doa kita. Amin.